Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan saya. Mari hari ini kita akan jalan-jalan agak jauh dari Yogyakarta. Saya akan menuju ke sebuah kota yang konon katanya wingit dan melakukan beberapa riset di sana. Perjalanan diberangkatkan dari stasiun besar Yogyakarta. Tujuan dari stasiun Bandung, bagian restorasi. Cuaca kereta makan atau restorasi dilanjut eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Satu kereta paling air adalah Perjalanan kali ini kita akan menggunakan moda transportasi kereta api. Kita berangkat dari stasiun Tugu, Yogyakarta. Pada malam hari ini, stasiun Tugu Yogyakarta terlihat sangat padat. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita selalu memakai masker ketika berada di kerumunan. Saya berangkat menggunakan kereta api Kertanegara dengan tiket ekonomi di kisaran harga 300-an. Mari kita berangkat dari Yogyakarta. Bersyukur sekali pada saat ini setelah pandemi mereda, kita bisa menggunakan transportasi umum kereta api dengan lebih leluasa. Namun tetap ingat protokol kesehatan. Jangan lepas masker selama di kereta, kecuali kita sedang makan atau minum, dan secukupnya saja ya. Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan stasiun yang terbesar di kota Yogyakarta. Stasiun ini merupakan stasiun yang padat, stasiun yang sibuk dengan trafik pemberangkatan dan kedatangan kereta api yang cukup padat. Saya sangat menikmati perjalanan malam dengan kereta. Kira-kira 3,5 jam lagi saya akan sampai di kota tujuan. Dalam perjalanan 3,5 jam ini, kita melewati beberapa stasiun kereta api. Dan sampailah saya di kota tujuan. Ya, saya sampai di kota Kediri, salah satu kota yang berada di Jawa Timur. Saya sampai di kota Kediri di jam 12:30 malam. Ini adalah kali keempat saya ke kota Kediri, tetapi baru kali ini saya melakukan perjalanan di malam hari karena keterbatasan jadwal kereta api. Mari kita mulai perjalanan kita. Kita akan melintasi jembatan baru Sungai Brantas yang ada di kota Kediri. Namanya Jembatan Brawijaya, yang bersebelahan dengan jembatan lama. Nah, saat ini kita sedang berada di Jalan Doho. Jalan Doho ini adalah pusat distrik yang ada di Kediri. Kalau di Yogyakarta, ini adalah Malioboro-nya. Destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Kelenteng Cho Hui Kiong. Kelenteng yang berada di kota Kediri yang usianya cukup tua dan menjadi salah satu bangunan yang dilindungi di kota Kediri. Kelenteng ini berdiri sekitar tahun 1817, tetapi tidak diketahui secara pasti siapa pendiri kelenteng ini. Biaya masuk ke kelenteng ini sukarela. Kita hanya mencatatkan identitas kita, kemudian meninggalkan kartu identitas kita.
dan harus jaga kesopanan ya selama berada di kelenteng ini. 3 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke kelenteng ini. Namun pada saat itu kelenteng ini belum dalam tahap renovasi. Nah, hari ini saya ke sini dan ternyata sedang ada renovasi yang agak besar. Di dalam kelenteng ini terdapat salah satu patung, yaitu Dewi Laut. Di bawah patung ini terdapat relief yang menceritakan bagaimana Dewi Laut ini berada di lautan. Mari kita kelilingi area patung Dewi Laut ini. Di bagian bawah depan patung ini terdapat relief dengan ukiran naga yang cukup besar, menambah kesan megah patung Dewi Laut yang ada di atasnya. Ini adalah relief yang ada di dindingnya, cukup besar ya reliefnya. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya sedang berada di kota Kediri. Jadi kita tidak di kabupatennya, tetapi kita berada di kota Kedirinya. Saya sedang berada di salah satu kelenteng yang tertua yang ada di kota Kediri. Kelenteng ini berada di tepi Sungai Brantas. Jadi di kelenteng ini ada salah satu patung. Patung itu adalah Dewi Laut. Nama Dewi Laut tersebut adalah Tian Sang Sing Bu. Awalnya kelenteng ini didirikan oleh para musafir yang berasal dari Cina. Pada waktu itu mereka mengembara melalui jalur laut atau jalur air. Nah, ketika mereka mendirikan tempat beribadah, maka mereka membawa dewi pujaan mereka di dalam tempat ibadahnya. Patung Dewi Tian San Sing Po ini berada di tengah bangunan utama dan menghadap langsung ke Sungai Brantas. Dari informasi yang saya dapatkan, ketika 3 tahun yang lalu saya berkunjung ke sini, patung Dewi Tian San Sing Po ini dibuat dari batu yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Dan seluruh material batu yang ada di area patung ini didatangkan langsung dari Tiongkok dan dipahat oleh seniman-seniman atau pemahat yang berasal dari Tiongkok juga. Karakteristik batu ini meskipun berada di bawah terik matahari, tetapi patung ini tetap dingin. Di sisi kanan dari patung Dewi Tian San Sing Po ini terdapat patung 3 Nabi Agung. Kemudian di sisi kiri terdapat patung Lao Tse dengan simbol Yin Yang. Di seberang sana ada masjid. Mari bersama-sama kita lihat kelenteng Cho Hui Kiong dari udara. Nah, ini adalah lokasi pementasan wayang Putehi yang ada di dalam area kelenteng ini. Sayangnya wayang Putehinya tidak terpajang di sini, jadi saya tidak bisa melihat
apa saja koleksi wayang Potehi yang ada di dalam kelenteng ini. Ternyata di sini ada tuntutan wayang Potehi, tapi sudah dijadwalkan karena kita di sini siang, tidak ada jadwal pertunjukan wayang. Panas banget, kalau orang sini bilangnya panas. Kita sampai di kelenteng. Setelah ini kita coba akan jajan makan siang di sekalian sarapan sebenarnya di soto pojok, soto yang legend di Jalan Doho. Terdapat banyak bangunan kuno yang ada di sepanjang jalan di area sekitar kelenteng ini. Mari kita jalan kaki menuju soto pojok. Pinten Pak setunggal? Langsung. Oke. Ini Pak, kasih hangat. Langsung sih, maaf. Ternyata banyak yang jual sate bekicot di area ini. Yuk mari kita jalan menuju soto pojok. Soto pojok ini berdiri sejak tahun 1926 dan pada saat ini sudah memasuki generasi yang keempat. Saya memesan soto ayam tanpa nasi, tahu kecap, ditambah uritan. Nah, ini adalah menu yang komplit untuk makan pagi sekaligus makan siang saya. Kita cobain dulu tahunya. Tahu takwa dengan kecap dan sambal, mantap sekali. Tambah lagi bergedel ya, mari makan. Setelah kita selesai makan siang, mari kita lanjut ke wisata religi di makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin. Letaknya tidak jauh dari soto pojok tadi. Alhamdulillah kita telah sampai di makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin atau yang lebih dikenal dengan Mbah Wasil Setono Gedong. Mbah Wasil merupakan penyebar agama Islam di Kediri jauh sebelum Wali Songo. Alhamdulillah tanpa direncana saya menemukan dan bisa berziarah di makam Syekh Al-Wasil ini atau Pangeran Mekah. Berdasarkan data arkeologis dan historis, Syekh Al-Wasil Syamsuddin ini merupakan ulama besar yang hidup di abad ke-12, abad di mana masa pemerintahan kerajaan Kediri dipimpin oleh Prabu Sri Aji Joyoboyo. Syekh Al-Wasil ini berasal dari Persia. Oleh sebab itu dijuluki Pangeran Mekah. Namun masyarakat di sini lebih akrab memanggilnya dengan nama Mbah Wasil. Selain menjadi tokoh besar penyebar agama Islam di Kediri yang pertama kali, sosok Syekh Al-Wasil Syamsuddin ini konon juga merupakan guru spiritual Raja Kediri, Sri Aji Joyoboyo. Bahagia sekali rasanya saya diberi kesempatan untuk bisa menginjakkan kaki dan berziarah di makam Syekh Al-Wasil Syamsuddin ini. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita di Kediri. Kita masih di area Jalan Doho, di area dekat makam Syekh Al-Wasil dan di dekat
kelenteng, juga dekat Soto Pojok tadi. Kita melihat ada banyak bangunan yang berusia cukup tua di sini dan menjadi saksi sejarah berkembangnya masyarakat yang ada di pusat kota Kediri ini. Di sepanjang jalan Doho ini, teman-teman akan banyak menemukan toko oleh-oleh. Toko yang menjual tahu khas Kediri, tahu kuning khas Kediri yang lezat, dan juga getuk pisang, juga khas Kediri. Sampai di sini dulu ya, kita akan lanjut perjalanan kita di bagian kedua dari video ini. Terima kasih.